Surah Arum, ada yang tahu ayatnya ayat berapa? Iya, kebaca di situ. Ayatnya 54. Nah, surah ini Allah ingin bilang, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Thumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fa wa syaibah yahluku may yasha wa huwal alimul qadir. Jadi Allah itu yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kita tuh diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Itu fase hidup yang pertama. Ya. Nah, ini dalam keadaan lemah. Lalu, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Dan setelah lemah itu, Allah ciptakan kita kuat. Ini kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fa wa syaibah. Dan setelah itu Allah jadikan kepada kita itu lemah lagi. Nah, di ayat ini dalam surah Ar-Rum ayat 54, Allah itu membagi 3 fase kehidupan. Pertama, kehidupan bayi, lemah, muda, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Allah lanjutkan, ya. Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Ya, ini kalau bahasa Al-Qur'an, inilah yang disebut dengan milenial, ya. Pemuda milenial. Dan setelah itu, ya, Allah menjadikan kuat, kemudian setelah kuat Allah jadikan lemah dan kemudian beruban, wasyaiba. Jadi syaiba itu rambutnya keputih-putihan. Nah, terus Allah lanjutkan yahluku may yasha wa huwal alimul qadir. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan apa yang dimaunya, gitu ya. Apa yang diinginkannya, dan Allah Maha tahu, ya, lagi Maha perkasa dan kuasa terhadap apa yang diciptakannya. Nah, manusia itu dibagi fasenya 3. Ya. Kecil, pemuda, tua. Itu aja. Yang nggak ada istilah remaja itu nggak ada dalam istilah Al-Quran. Nah, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti di mana letak posisi kita? Ya, kalau di gambar ini, gitu ya. Letak kita adalah kuat. Nah, ini harus digarisbawahi. Ya. Kuwah. Ya. Kuwah itu adalah kuat. Bahasa Arab itu kan, bahasa Indonesia itu kan serapannya banyak, 70%-nya dari bahasa Arab. Kuat. Jadi kuat kita itu. Nah, Allah tuh seolah-olah ingin bilang, tidak ada di dalam Al-Quran, kecuali ketika bicara pemuda, itu adalah kuat. Ya. Bahkan ayat ini, ya, disampaikan oleh para mufassir, pemuda itu adalah satu kekuatan di antara 2 kelemahan. Pemuda itu adalah satu kekuatan di antara 2 kelemahan. Satu kekuatan itu adalah masa muda, masa yang sangat produktif, masa yang sangat berapi-api, kata Roma Irama. Pemuda itu disebut sebagai sumber inovasi. Bahkan kalau kita lihat hari ini, yang menggerakkan dunia banyak di antara mereka adalah anak-anak muda, gitu ya. Nah, berarti Al-Quran itu nggak bohong, Al-Quran itu benar, ya. Nah, jadi maha benar dengan segala firman-Nya. Ya. Allah maha benar dengan segala firman-Nya. Artinya tidak ada dalam kamus Al-Quran pemuda itu lemah, baper, ya, cengeng, nangis. Ada, pemuda itu kuat, ya. Nah, sekarang tinggal pilih kita yang salah atau Al-Quran yang salah. Karena Al-Quran itu nggak mungkin salah, berarti kita yang salah. Mungkin kita nggak tahu ilmunya. Nah, saya ingin fokus di kata kuat. Ya. Kuat itu ada 3. Ya. Kuat itu ada 3. Kuat yang pertama, ya, adalah kuatul fikriyah. Ini yang ada kepala, isinya brain, otak gitu. Ini kuat yang pertama, namanya kuatul fikriyah. Jadi namanya pemuda itu kuat pemikirannya, tajam.
Dia akan selalu berupaya untuk menghasilkan sesuatu, menghasilkan karya, minimal buat Instagram gitu ya. Minimal buat Instagram itu karya ya. Dan maksimal Instagramnya bisa punya follower jutaan. Otaknya bekerja terus, cari jualan apapun dijual, ya jual masker, jual pemutih, itu kan gerakan anak muda semua. Gitu. Kan nenek-nenek nggak mungkin jualan pemutih pelangsing kan ya. Nah, berarti anak muda yang menggerakkan, kuat pemikirannya, tajam. Selalu berpikir setelah lulus itu bukannya cari kerjaan, tapi buat lapangan pekerjaan. Gitu. Kepalanya udah kebentuk nih, apa yang harus dilakukan. Bukan minta terus kepada orang tua. Gitu. Udah jalan nih pemikirannya. Nah, kemudian kalau kita ambil sejarah ya, di dalam kisahnya Umar ya, kisahnya Umar di dalam ya kisahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu gitu ya memanggil banyak sekali para pemuda untuk menyelesaikan sebuah masalah di sebuah negerinya. Ketika dipanggil Umar bin Khattab, ya, pemuda-pemuda itu dikumpulkan, tolong selesaikan masalah ini. Gitu ya. Masalahnya banyak. Gitu. Nah, ketika setelah selesai, gitu ya, Umar bin Khattab diprotes. Kenapa engkau tidak serahkan ke orang yang lebih tua, yang lebih paham tentang ilmu ini? Ya. Kemudian Umar menjawab, nanti aku akan ceritakan setelah pemuda itu kembali dan menyelesaikan masalahnya. Dan kemudian pemuda itu kembali kepada Umar dan kemudian Umar mengatakan alhamdulillah Allah karuniakan kepadaku para pemuda-pemuda yang aku akan sampaikan hari ini bahwa aku mengandalkan hiddatul ukulihim, ketajaman akal mereka. Jadi pemuda itu akalnya jalan, gitu ya. Pemuda itu akalnya aktif, fikriyah, akidahnya itu yang jadi penuntun kita untuk memutuskan sesuatu. Kita kerja buat wirausaha, buat perusahaan, buat bisnis. Itu yang kita pikirkan adalah bagaimana menjadi khairun nas wa min anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik manfaatnya kepada orang lain. Nah, buat bisnis itu bukan untuk memperkaya diri sendiri, gitu. Bukan, tapi untuk membantu orang lain yang kesulitan, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Nah, itu hiddatul ukulihim. Nah, kemudian para sahabat nanya, wahai Umar, kenapa engkau tidak memilih orang tua? Orang tua itu bicara tentang tentang memori. Gitu. Mohon maaf kalau ada orang tua di sini ya, tapi kenyataannya seperti itu. Nah, contohnya gimana? Contohnya, ketika hari ini misalkan ada banyak banjir di Jakarta, banyak banjir di Surabaya, banyak banjir di Semarang gitu ya. Itu nggak akan selesai sama orang tua. Kenapa? Karena dari dulu ilmunya kayak gitu. Solusinya seperti itu. Dan nggak ada apapun. Nggak ada perubahan apapun. Tapi ketika anak muda yang kemudian menggerakkan, wajah Bandung berubah oleh Pak Ridwan Kamil. Wajah Semarang berubah sama Pak Hendar Priyadi gitu ya. Wajah Surabaya berubah sama Bu Risma. Itu karena apa? Karena anak-anak muda yang gerak. Dan Bu Risma itu kan sebetulnya yang disupport penuh oleh anak-anak muda Surabaya. Bagaimana menggerakkan mereka untuk merubah taman-taman kota. Itu adalah buah daripada kekuatan kuatul fikriyah. Tajam berpikir. Lulus jangan lama-lama, lulus segera gitu. Ya, adik-adik di sini harus segera lulus ya. Biar cepat nikah, cepat punya perusahaan gitu. Jadi jangan punya pikiran lulus kuliah, nanti cari kerja dulu baru nikah. Jangan, lulus kuliah udah punya perusahaan. Lulus kuliah udah ada tanggal nikah gitu. Jadi visioner gitu mikirnya. Bukan hanya nanti aja lah Tat nikah. Bingung, ditanya apa, bingung jawabnya apa gitu kan. Ditanya apa, jawabnya apa. Kapan nikah? Mau kerja dulu. Kan saya nanya kapan nikah gitu kan. Harusnya jawabannya apa? Insya Allah tanggal 21 ya. 21.02.21. Nah, itu langsung ketemu angkanya. Nah, itulah kenapa pemikiran yang ada di kepala kita, akal kita ini harus diolah dengan baik. Nanti akan saya bahas ya bagaimana pengolahannya. Tapi yang jelas yang di sini adalah kekuatan pemikiran inilah yang kemudian menjadi salah satu inti dari 3 kekuatan yang disebut dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 54. Lalu yang kedua, kuatul ruhiyah.
Ini foto yang kedua nih, yang ada bapak-bapak pakai peci. Kuatul ruhiyah, kekuatan spiritual. Itu dibangun begitu kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemuda yang kemudian meninggalkan punggungnya dari kenyamanan kasurnya, kemudian mengambil air wudhu untuk sholat tahajud, gitu ya. Kemudian ketika siang dia sibuk dengan dakwah, ketika siang sibuk dengan dakwah, malam menjadi orang yang sangat penangis ya, karena mengharapkan ampunan dari Rabb-nya. Itulah yang disebut dengan kuatul ruhiyah. Lisannya itu tidak keluar kecuali yang baik-baik Al-Quran. Kalau ditanya, kalau Allah Ta'ala fil kitabihil karim, gitu jawabannya ya. Yang menjadi panduannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah yang kemudian menjadi teladan dalam seluruh aspek hidupnya. Ini pemuda yang disebut kuatur ruhiyah, dekat dengan Allah, sibuk ngafalin Quran, sibuk ngafalin hadis, sibuk membaca sirah. Nah, itulah yang disebut dengan kuatur ruhiyah, kekuatan spiritual. Nah, tidak hanya kekuatan ruhiyah, spiritual, tapi juga ada kekuatan kuatul jasadiyah. Ini ada foto Muhammad Salah ya. Muhammad Salah ini kuatul jasadiyah, kuat fisiknya, ya. Bahkan bisa berprestasi. Muhammad Salah itu orang Mesir ya, tapi berprestasi sampai bawa Liverpool juara Liga Champions dan juara Liga Inggris ya. Meskipun saya bukan pendukung Liverpool, tapi saya senang gitu ya, cara dia dakwah gitu ya, dengan sujud. Dan banyak orang ternyata terikat dengan Islam karena apa yang disampaikan oleh Muhammad Salah. Muhammad Salah itu nggak perlu ngomong tentang dakwah, tapi lihat perilakunya. Kenapa? Karena orang-orang Barat itu nggak lihat Al-Quran dan nggak baca hadis, dia lihat kamu, gitu. Sikap kamu seperti apa, gitu. Nah, jadi kuatul jasadiyah ini harus dikuatkan kembali, ya. Apalagi Rasulullah memerintahkan kita untuk melakukan 3 olahraga, ya, sebagai pemuda. Apa itu? Memanah, berenang, dan berkuda, ya. Memanah, berkuda, dan berenang, ya. Itu hadisnya Rasulullah. Nah, coba bayangkan kalau berkuda, orang Arab biasa berkuda. Memanah, orang Arab juga biasa memanah. Tapi pernah kebayang nggak kalau orang Arab berenang di tengah padang pasir? Ya, nggak ada kan? Masa berenang di atas pasir gitu kan? Nah, itu bagian daripada kuatul jasadiyah. Fisik kita digenjrot gitu ya. Sekarang mungkin dengan goes gitu ya, dengan jogging, itu bagian dari kuatul jasadiyah. Ya. Karena Allah lebih senang pada fisik orang-orang mukmin yang kuat dibandingkan fisik seorang mukmin yang lemah. Nah, jadi ini yang disebut kuatul jasadiyah. Nah, saya akan jelaskan contoh-contoh pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam beribadah kepada Allah. Ini semua draft para ahlul jannah. Dan usia mereka muda semua. Ya. Mereka sangat muda, very young, ya. Jadi mulai Ali bin Abi Thalib sampai Sa'id bin Maz'un, ini kita lihat sebagai pemuda-pemuda yang sangat berprestasi. Ya. Dan setiap nama ini nanti bisa dilacak di teladan hidup, dan nanti bisa bisa dicontoh bagaimana mereka ya, mengaplikasikan apa yang Rasulullah perintahkan. Nah, lanjut ya, saya sedikit cerita nih. Mus'ab bin Umair, anak muda yang kemudian Madinah Al-Munawwarah itu dituntaskan tugasnya bukan oleh Rasulullah langsung, tapi oleh Mus'ab bin Umair, anak muda, ganteng, kaya, mobilnya mewah kalau hari ini ya. Kartu kreditnya banyak dulu zaman jahiliyah, tapi ketika dia masuk Islam, dia serahkan hidupnya untuk Islam, dia kembalikan semua kepada Allah dan Rasulnya, maka prestasi yang disebut Mus'ab adalah yang pertama sebagai duta Rasul pertama ke Madinah, dan tugasnya sukses luar biasa. Nah, jadi apa dampaknya tadi? Setiap orang yang sujud di Madinah hari ini, itu pahalanya masuk ke Mus'ab bin Umair, meskipun Mus'ab bin Umair telah wafat 1400 tahun yang lalu. Barakallahu fiik ya. Pahalanya
orang yang sholat di Madinah itu masuk ke rekening pahalanya Mus'ab bin Umair karena jasanya yang mau mengetuk satu rumah, pintu rumah yang ada di Madinah, kemudian diajak oleh Mus'ab untuk masuk Islam. Meskipun ada yang menolak, meskipun ada yang mau diancam membunuh Mus'ab, bahkan dua pimpinan Madinah waktu itu sudah mengacungkan tombaknya ke arah lehernya Mus'ab bin Umair. Tapi dengan ketenangan, dengan tiga kekuatan nih, pemikiran, kemudian ruhiyah sama jasadiah, Mus'ab, aku tidak takut. Kalau memang sudah ditakdirkan mati, mati. Tapi kalau ditakdirkan aku hidup. Dan ternyata ya hidup juga kan. Lama, sampai perang Uhud. Mus'ab bin Umair, sang penakluk Madinah. Setiap pahala yang sholat di sana, masuk ke rekeningnya Mus'ab bin Umair. Kedua, ada Abdullah bin Abbas. Ini seorang pemuda yang diberikan nasihat yang sangat luar biasa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyampaikan dalam nasihat yang sangat berharga ini untuk pemuda juga. Ya gulam, maukah engkau mendengarkan beberapa kalimat yang berguna? Yakni jagalah Allah Subhanahu Wa Taala, engkau akan mendapatinya selalu menjaga engkau. Ya, teman-teman boleh baca di sana, saya baca di sini. Jagalah Allah Subhanahu Wa Taala atau hindarilah larangan-larangannya, engkau akan mendapatinya selalu dekat di hadapan engkau. Kenalilah Allah dalam sukamu, Allah akan mengenal engkau dalam dukamu. Bila engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Jika engkau memerlukan pertolongan, bermohonlah kepada Allah. Semua hal atau kejadian telah selesai ditulis. Ketahuilah, seandainya semua makhluk bersepakat untuk membantumu dengan apa-apa yang tidak Allah takdirkan kepadamu, mereka tidak akan mampu membantumu. Bila mereka berencana menghalang-halangi engkau dalam mendapatkan apa-apa yang Allah takdirkan untukmu, mereka pun tidak akan mampu melakukannya. Segala perbuatanmu kerjakanlah dengan keyakinan dan keikhlasan. Ketahuilah, bersabar dalam musibah itu akan menemui hasil yang baik, dan kemenangan itu dicapai dengan kesabaran. Kesuksesan sering melalui sebelumnya dengan kesukaran, dan kemudahan tiba setelah kesulitan. Ini nasihat Rasulullah kepada seorang pemuda yang berusia 10 tahun, namanya Abdullah bin Abbas. Coba teman-teman bayangin semua, ya. Anak usia 10 tahun hari ini lagi sibuk main apa? Main Mobile Legend. Ya. Main Mobile Legend. Itu saya lihat di mana-mana. Ya Allah karim. Ya. Nah, jadi usia 10 tahun sudah kebayang tuh seperti apa. Itu contoh ya. Abdullah bin Abbas dan prestasinya, Abdullah bin Abbas menjadi orang yang ditanya oleh semua sahabat. Karena kecerdasannya luar biasa. Dia disebut sebagai gurunya guru itu. Kenapa? Karena Quran beliau menguasai, hadis menguasai. Yang ketiga ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang berhasil membebaskan Persia, ya. Ini seorang pemuda namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Prestasinya aja yang saya sampaikan ya, biar. Dan beliau memberikan nasihat kepada kita semua ya terkait penaklukan Persia. Dari Allah kami memberi pertolongan dan hanya kepadanya lah kami bergantung. Allah adalah pelindung dan pemelihara kami. Demi Allah, Dia pasti akan menolong hambanya. Dia pasti akan menampakkan agamanya dan Dia pasti akan menghinakan musuh-musuhnya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Inilah doa Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sebelum menaklukkan Persia. Karena Persia kuat sekali. Saya meneliti tentang peradaban Romawi dan Persia itu termasuk peradaban kuno yang punya kekayaan hampir 1.200 tahun. Ngumpulin kekayaan itu gimana tuh ya? Kita nabung berapa tuh ya? Berapa. Nah, Persia itu 1.200 tahun nabung. Kaya sekali. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas menghadapi negeri yang sangat kaya dan kemudian tapi juga kuat gitu. Dan minta pertolongan kepada Allah. Dan orang yang berhasil menaklukkannya adalah seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemuda cerdas luar biasa. Ya. Kita lanjutkan ya. Ini contoh waktu perangnya nih. Ini negeri Persia dulu, Stepsion nama ibu kotanya. Nah, kemudian ada seorang Muslim dari Afrika namanya Tariq bin Ziyad. Ya.
12.000 pasukan berlepas dari Afrika Utara menuju sebuah benua yang menanti pembebasan Islam, yaitu Tariq bin Ziyad. Nah, oleh orang hitam Afrika, bukan oleh orang Arab. Spanyol kemudian menjadi Islam. Maka setiap orang yang sholat di tanah Spanyol, ya, itu adalah pahala yang tiada putus, ya, sampai Spanyol dihancurkan oleh tentara Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Gitu. Itu dalam sejarahnya, ya. Luar biasa, bahkan namanya di selat, nama selat di sana. Dan kalimat yang paling berkesan, ya, di tengah-tengah pasukan adalah lautan ada di belakang kalian, sedangkan musuh ada di depan kalian. Tidak ada yang tertinggal pada diri kalian kecuali kebenaran dan kesabaran. Jadi dari Afrika nyebrang ke Spanyol, itu ketika sampai dibakar semua kapalnya supaya apa? Supaya mereka bisa memenangkan pertempuran atau mereka mati karenanya. Itu sebuah contoh dari kebesaran anak-anak muda zaman dulu, gitu ya. Dan teman-teman pasti tahu nih, orang selanjutnya nih, Muhammad Al-Fatih, membebaskan Konstantinopel usia 21 tahun dengan melalui 54 hari perang dan 820 tahun penantian. Prestasinya apa? Bebasin satu kota tertua di dunia, namanya Konstantinopolis. Nah, kenapa Konstantinopel? Itu dalam bahasa Yunani artinya Konstantin itu nama kaisarnya, polis itu nama kota. Jadi kota kaisar. Ya. Kemudian dirubah menjadi Istanbul. Ya, Istanbul itu kota Islam. Islambul kalau dalam bahasa Turki aslinya Islambul. Pusat Islam. Nah, ini Muhammad Al-Fatih juga punya prestasi bangun mall pertama di dunia, ya. Punya lampu lorong 5.000 toko, 400.000 orang per hari yang datang berkunjung. Namanya Grand Bazaar. Ini prestasi anak muda gitu. Hasil daripada tiga kekuatan tadi digabungkan. Nah, saya ingin masuk ke masalah yang lebih serius. Kenapa tiga hal itu kemudian rusak? Karena ada penyakit yang lebih mematikan daripada HIV, AIDS, cancer, maupun COVID-19. Namanya virus sekularisme. Ini sebuah ide yang meracuni anak-anak muda kita. Tapi sebelum itu, apa sih yang disebut dengan sekularisme, Ustadz? Nah, sekularisme itu adalah sebuah sejarah. Pada tahun tanggal 14 Juli 1789, ya, Prancis mengalami revolusi luar biasa, yaitu revolusi Prancis kita kenal, ya. Kemudian sistem kerajaan yang ada di Prancis itu berubah dari monarki menjadi republik. Kenapa sih bisa berubah? Karena begini ceritanya, ya. Banyak banget orang yang kemudian tidak peduli dengan nasib rakyat. Bukan 2020. 1789 tidak ada yang peduli dengan nasib rakyat. Koruptor di mana-mana. Agama dijadikan sebagai simbol politik saja. Kemudian para penguasa menikmati harta kekayaan rakyat yang luar biasa, gitu kan, ya. Dan kemudian di situ muncullah ide untuk menghapuskan negara agama, karena dulu itu ada negara agama di Prancis, ya, negara agama. Nah, setelah bertahun-tahun akhirnya berkumpullah orang-orang cerdas, karena orang cerdas itu kan nggak dapat akses ilmu sama sekali. Jadi yang punya akses ilmu itu hanya orang gereja. Nah, akhirnya para filsuf-filsuf yang kemudian banyak belajar dari mulai Molière, terus Descartes, terus Montesquieu, ya, tokoh-tokoh filosof Prancis akhirnya kemudian membangun opini, bebaskan penjara Bastille. Ini yang ada di gambar teman-teman, ini penjara Bastille. Penjara Bastille itu apa sih? Penjara politik. Ya, jadi orang yang bersuara kepada pemerintah di zaman Raja Prancis Louis XIV waktu itu diprotes, ya. Diprotes, kemudian kalau yang protes dimasukkan ke penjara. Raja, pajaknya tinggi, masukin penjara. Jadi apapun yang diopinikan itu, ya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Jadi penjaranya penuh. Nah, di penjara ini kemudian para kaum revolusioner menghancurkan penjaranya, kemudian meminta untuk dihukum guillotine. Ini adalah bentuk hukuman guillotine. Guillotine itu apa? Potong kepala. Potong kepala raja itu, ya.
Nah, kenapa sih bisa uangnya habis? Dia bangun istana namanya Versailles. Nih, istananya cantik sekali, luar biasa, megah, bahkan toiletnya aja terbuat dari emas. Atapnya tinggi, bertahtakan emas. Hasil daripada mencaplok harta rakyatnya, ya, lewat pajak yang sangat tinggi. Bahkan para petani nggak punya hak untuk dapat hasil pertaniannya, karena nanti disetorkan kepada kaum borjuis, ya, kaum menengah. Nah, kaum menengah ini yang menjadi penyangganya. Nah, kemudian amarah rakyat semakin parah ketika negara kerajaan agama itu tidak memberikan hasil positif buat kebangkitan masyarakatnya. Bahkan eh, masyarakatnya itu justru apa ya, dibuat bodoh gitu supaya jangan terakses ilmu pendidikan. Nah, itu setelah dihapuskan ya, peristiwa setelah peristiwa revolusi Prancis, ya, rajanya nih, foto rajanya ya, Louis XIV namanya. Louis XIV ini kaya sekali, hartanya banyak banget. Tapi kemudian satu keluarga dipancung di tengah kota Paris dan digultin, kepalanya diarak keliling kota. Ya, kalau ada kezaliman dan ketidakadilan, ya, ketika rakyat sudah marah, dan ini bahkan masalahnya di titik agama malah ya. Kenapa? Karena gereja itu waktu itu tidak bisa memberikan kepuasan dalam mengontrol penguasa, bahkan justru bermesraan dengan penguasa, dengan Raja 14. Maka gereja pun juga nggak dijadikan target penyerangan setelah Istana Versailles gitu. Dan kemudian ada dialognya gini, ya udah deh, lu urus urusan agama lu, gue urus urusan politik dan pemerintahan. Nah, muncullah istilah sekulerisme. Itu sejarahnya. Bahkan para tokoh filsuf itu ada yang ateis, ada yang ya udah deh, nggak masalah, yang penting jangan ngatur urusan masyarakat karena rusak semua. Nah, ini asal muasal sejarahnya, idenya ya. Ini tokoh-tokohnya nih, Nietzsche dan René Descartes, ya. Je pense donc je suis. Ya. Nah, itu secara sejarah ya. Kemudian kesepakatannya muncullah kata demokrasi yang hari ini kita dengar itu ya. Itu hasil dari sejarah revolusi Prancis. Saya bicara sebagai kapasitasnya peneliti di civilization ya, sejarah dan peradaban dunia. Nah, kita ambil sekarang ke istilah sekularisme dari sudut pandang ulama. Jadi sudut pandang ulama itu dua ya. Ini dua tokoh. Yang pertama Syekh Muhammad Qutb tahun 1986 dalam bukunya, beliau mengatakan sekularisme diartikan sebagai iqamatu al-hayati ala ghairi asasin minal al-din, yaitu membangun struktur kehidupan di atas landasan selain agama Islam. Itu disebut dengan sekularisme. Yang kedua, menurut An-Nabhani tahun 1953 dalam kitabnya Nizamul Islam, apa yang disebut dengan sekularisme sebagai fasludin anil hayat, yaitu memisahkan Islam dari kehidupan. Jadi Islam itu hanya urusan dia dengan Tuhannya aja. Gitu. Nah, ini terjemahan istilah yang pas. Bisa. Ya. Nah, saya akan langsung ke contoh. Ya, contohnya gini. Ini menurut Abi Bahtiar Nasir ya. Buah dari sekularisme terasa ke anak muda hari ini lewat food, fashion, fun, dan film. Nah, anak muda sibuk dengan nonton drakor, drama Korea. Ya. Bukan hanya ini, ada ini. Pasti semua anak muda tahu ini siapa. Ini adalah Kapten Ri. Oh, nggak tahu ya, Kapten Ri. Kapten Ri itu siapa, Tan? Ya nantilah cari tahu. Kepo-kepo dikit lah kalau nggak tahu. Sekarang ada film Startup namanya, yang lagi booming gitu ya. Sampai ada di daerah Tasikmalaya itu, di pondok pesantren, itu khatam berkali-kali. Udah khatam di Murojaah, itu filmnya. Jadi diulang-ulang. Nah, biasanya malam minggu nih. Nah, malam minggu nih biasanya nonton film drakor. Apalagi work from home gitu, kayak sekarang. Ya. Pasti sibuknya nanti, wah, siapin tisu ya, tisu basah. Ya, nanti kalau nangis tinggal diusap pakai tisu basah. Itu contoh buah daripada sekularisme. Ya, anak muda kita senang dengan film-film drakor. Nah, ini contoh-contohnya muncul para anak alayers ya.
Ya Allah, terima kasih banyak karena sudah memberikan aku suami setampan dan sebaik Mei Hani Jungkook. Udah nggak sabar, pengen gendong anak dari hasil cinta kita. Opa, aku pengen hamil. Coba bayangin ya. Ini pengaruh daripada pemikiran sekulerisme. Ya. Yang lainnya pengen tidur di bahumu, opa, pengen megangin pipi dan bibirmu. Coba bayangin. Terus yang lainnya seharian HP ku disita gara-gara fotoku disebar dan mama aku melihatnya. Opa Jungkook jemput aku, Pah, mana nih? Aku nggak kuat kalau diginiin. Aku bener-bener nggak bisa hidup jauh lama-lama seperti ini darimu, Opa. Seharian anakmu menendang perutku gara-gara dia nggak bisa weekend sama ayahnya. Ya. Ini yang terjadi karena pengaruh pemikiran. Pengaruh pemikiran itu lebih dahsyat daripada pengaruh fisik ya. Jadi itu daya hancur ininya lebih lebih kuat gitu. Ya. Lanjut contoh lagi. Nah ini film-film yang sangat fenomenal. Ini saya tutup karena nggak nutup aurat ya. Blackpink, Suju. Nah, ini film paling bucin katanya tahun kemarin. Ya. Sekretaris Kim, terus apa nih? Film Goblin ya. Ini film yang masya Allah ya ditonton jutaan orang. Bahkan ya kalau bisa diteliti, ini film bagus semua. Saya cuma ingin ngasih gambaran, mereka aja serius loh buat kemaksiatan gitu ya. Dampaknya apa tad? Nanti lihat dampaknya ya. Dari hasil nonton kayak gini. Ya. Makanan, mulai makanannya rasa opak. Ya. Ini rasa opak. Ini ada suju, ada apa namanya kimchi itu ya. Nah, ini ada minyak babi, ada daging babi yang nggak jelas juga, ada khamer. Ya. Bahkan di Tangsel di ICBSD itu 2 tahun yang lalu ada konser K-pop gitu ya. Itu Ahwat pakai kerudung, seneng dicium sama dipeluk sama opa Korea dan nggak merasa harga diriku hilang, malah bahagia. Coba bayangin tuh ya, itu dampak dari sekulerisme. Kita dicium sama orang asing, harusnya kan marah ya. Ini malah senang, loncat-loncat, jingkrak-jingkrak. Dipeluk sama opa Korea yang lagi nyanyinya, juga malah senang gitu ya. Nah ini lihat, begitu dahsyatnya pemahaman tentang sekulerisme itu kemudian mempengaruhi diri kita. Nah, serangan sekulerisme lewat jalur film. Nah, di Indonesia banyak banget film-film yang kemudian itu diadopsi. Ya ini film Kedua Garis Biru. Ini jadi sebuah tren ya tuh. Yang terbaru tuh saya lupa di apa ya? Ada judul filmnya di Disneyland film gitu ya. Ya. Nauzubillah ya. Ini kemarin lagi rame ya. Jangan gibah lah. Ini kita ngomongin fakta aja. Nah, banyak banget kasus kayak gini. Terus ada film Dilan ya, Dilan 1, Dilan 2, Dilan 3. Padahal endingnya tuh nggak nikah gitu. Endingnya nggak nikah. Tapi kenapa ditonton gitu ya? Wah kayaknya seneng banget sih gitu ya. Digombalin. Nah ini kemudian merubah sudut pandang nanti teman-teman akhwat cari cowok itu yang romantis, bukan yang soli. Jadi yang soli disingkirin tuh. Itu behind the scene-nya ya. Terus kemudian apa sih yang disebut dengan cinta? Ya cinta itu ya kenalan dulu, pacaran dulu. Jadi ini adalah teori yang kemudian ditanamkan ke anak-anak muda kita untuk dimulai semua itu dengan pacaran. Padahal pacaran itu belum tentu juga nikah gitu ya. Ada artis yang pacaran 9 tahun nikahnya sama siapa, pacarannya sama siapa gitu ya. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian selebgram dan YouTuber menjadi rujukan. Ini tahu lah ya, nggak usah dikasih tahu lagi. Dan bahagia lagi dengan kehamilannya. Bahkan dijadiin konten. Jadi hamil dulu baru nikah. Ini persis orang barat banget. Gara-gara sekulerisme. Nih, pengaruh sekularisme ketika alay, putus cinta. 3 kali bunuh diri, nggak mati-mati. Nabrakin diri ke mobil, ditarik orang, mau loncat dari jembatan, ketahuan, loncat ke sungai, dalam 1 meter. Padahal pacarnya cowok juga, alias homo gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ya, ini fakta-fakta yang kita harus peka gitu terhadap
situasi dan kondisi milenial hari ini. Ya. Papah mamahan pada belum halal gitu ya. Nah, ikut-ikutan challenge lewat TikTok atau media sosial lainnya. Ini gara-gara sekulerisme. Mungkin si Mas Bowo ini usianya 10 tahun, tapi bayangin dengan Abdullah bin Abbas tadi yang 10 tahun sudah dapat nasihat yang begitu berharga dari manusia terbaik di muka bumi, itu Rasulullah. Ya, bahkan aku rela kok jual ginjal demi ketemu sama kamu gitu. Nauzubillah. Anak kecil kita senangnya ngerokok ya datanya. Dan itu kemudian meningkat dari tahun ke tahun. Udah mah harga rokok sekarang naik ya gara-gara ada bea cukai, pajaknya naik juga. Nah, kemudian anak muda kita jadi baper. Baper itu bawa perasaan. Bawa perasaan terjadi pada seseorang yang terlalu sensitif, misalnya nangis melihat orang bernapas karena ingat mantan juga yang suka bernapas. Ini pengaruh dari sekulerisme. Lihat pacaran syar'i katanya. Anak SD pacaran kayak gini. Gimana nanti kalau udah gedenya ya? Anak SD pacaran kalau lagi berantem update status kayak gini. Pas sudah ketemu saling caci maki, terus bilang, kamu tuh bisa nggak sih dewasa dikit? Gitu. Ya Robby, ini yang terjadi anak muda kita hari ini. Pacarku yang bikin aku ngambek melulu, happy anniversary 1 week. Happy anniversary, coba bayangin kapan nih akad nikahnya ya? 1 week lagi ya. Happy anniversary kan 1 tahun, ini 1 week lagi. Ya. Biarpun masih seminggu cobaannya banyak ya. Ojo nakal ya sayang, jaremo nek gak di apa nih? Gak ngerti bahasa Jawa saya. Dia gak ore nek jareku, nanti dibantu terjemahinnya. Yang pastinya inilah interaksi yang terjadi di tengah-tengah anak muda kita hari ini gitu ya. Nah, kenapa? Gara-gara sekulerisme, gara-gara film yang ditonton, yang kemudian diaplikasiin keseharian mereka gitu ya. Pacarannya syar'i gitu ya, kerudung, pacaran. Ustadz, husnuzon, jangan gibah. Mungkin itu kakak sama adeknya. Saya punya adik cewek, nggak pernah saya peluk-peluk kayak gitu. Ya. Adik saya juga nggak mau, saya peluk kayak gitu, kan geli juga gitu. Kecuali lagi Idul Fitri gitu. Gitu aja. Logikanya dipakai gitu. Ya. Apakah mungkin tuh suami istri? Ya, saya udah nikah teman-teman. Saya sebagai suami, saya punya istri, itu nggak seneng kayak gituan di luar rumah. Ya di rumah aja ngapain gitu di luar gitu. Ya. Harus pakai jaket segala ditutupin. Auzubillah min zalik. Ya. Nih, gara-gara sekulerisme siswi SMA bunuh diri diduga karena pacarnya selingkuh. Ya. Lihat tuh. Ustadz husnuzon itu lagi edukasi tentang HP itu. Yang mana ada kayak gini ya. Ya Allah. Dalam suratnya dia merayu kupu-kupu hinggap di bunga, kalau kamu mau jadi kupu-kupu hinggaplah di hatiku. Anak kelas 3 SD loh. Diajarin, siapa yang ngajarin kayak gini? Nah, contoh lagi ya nih. Nah, muda kita ya. Beritanya bikin saya nangis berkali-kali gitu ya. Bocah SD hamili siswi SMP. Bocah SD hamili siswi SMP. Bocahnya SD, siswinya SMP. Ya, di Tulung Agung. Gimana solusinya kan bingung semua. Nah ini gara-gara sekulerisme. Kenapa? Karena kita hidup sekarang di zaman yang semuanya serba pemikirannya itu hawa nafsu semua. Bukan dengan akal gitu. Media sosial, media TV, semua bicara tentang cinta, semua cinta yang salah. Ya, nanti next time kita